여기까지 무슨 일로 오신 겁니까? 시은의 크기가 호랑이다. 아니요. 사람의 이빨 자국과. Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas film Kingdom Season 1 episode 2. Bagi kalian yang belum menonton episode 1, sebaiknya kalian tonton dulu ya, agar kalian lebih paham alur ceritanya. Oke, tanpa basa-basi, kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Putra Mahkota keluar istana untuk mencari tabib Le. Kini, Putra Mahkota sedang dalam perjalanan menuju klinik tabib Le. Namun, Putra Mahkota merasa aneh karena jalan terasa sepi dan tidak ada satu orang pun terlihat. Lalu, pengawal pribadi Putra Mahkota melihat sebuah rumah. Kemudian, mereka menuju rumah tersebut. Benar saja, rumah tersebut merupakan klinik tabib Le yang mereka cari. Namun, klinik tersebut tampak aneh dan berantakan. Banyak bambu runcing dan senjata tajam berserakan, serta darah bercucuran di mana-mana. Klinik tersebut tampak sepi, pintunya terkunci, seperti sengaja dikunci agar tidak ada orang yang masuk ke dalam. Lalu, Putra Mahkota dan pengawal pribadinya berusaha masuk. Kondisi di dalam klinik seperti kondisi di luar klinik, sangat berantakan dan banyak darah bercucuran di mana-mana. Saat Putra Mahkota melihat kondisi klinik, tiba-tiba kakinya terperosok. Kemudian Putra Mahkota melihat kolong rumah, ternyata banyak mayat di dalamnya. Mayat-mayat tersebut kemudian dikumpulkan oleh para petugas keamanan. Lalu mayat tersebut dipindahkan ke kantor keamanan wilayah tersebut. 무관께서 여기까지 무슨 일로 오신 겁니까? Para pejabat di istana yang mendukung Putra Mahkota mendapatkan laporan bahwa ada mayat di istana raja. Hal tersebut menandakan bahwa Menteri Cho telah menyembunyikan sesuatu hal buruk yang terjadi di istana raja. Setelah mendengar laporan tersebut, mereka berencana menggunakan berita tersebut untuk menyelamatkan Putra Mahkota dan para pelajar yang dituduh berkhianat. Sementara Putra Mahkota masih mencari tabib Le, dia bertemu Sobi yang tak lain asisten tabib Le, sedang mencari sebuah tanaman yang disebut tanaman pembangkit. Kemudian Putra Mahkota menanyakan keberadaan tabib Le kepada Sobi. Dia hanya mengatakan bahwa tabib Le tidak dapat menghindari bencana tersebut. Yang terjadi di Hanyang dan Jiyulhon itu disebabkan tanaman pembangkit yang ia cari. Putra Mahkota akhirnya mengetahui bahwa wabah tersebut berasal dari Hanyang, ibu kota negaranya, di mana istana berada. Saat Yongsin kembali ke klinik, ia melihat mayat-mayat sudah tidak ada dan sudah dipindahkan ke kantor keamanan. Kemudian, dia menuju ke kantor keamanan untuk memberitahu bahwa mayat-mayat tersebut belum mati, dan saat bangun, mayat-mayat tersebut akan menyerang mereka. Namun, orang-orang yang berada di sana tidak ada yang percaya dengan perkataannya, malah ia ditangkap karena menimbulkan keributan tersebut. Oh ya, Yongsin ini adalah orang yang memberikan sop daging mayat anak tabib Le kepada para pasien yang sedang kelaparan, sehingga timbul masalah tersebut. Setelah Putra Mahkota tahu bahwa tanaman pembangkit tersebut yang menyebabkan wabah ini, kemudian Putra Mahkota kembali ke klinik tabib Le untuk mencari bukti. Sesampainya di klinik tabib Le, Putra Mahkota bertemu dengan anak Menteri Cho. Dia membawa surat perintah yang mengatasnamakan raja untuk menangkap Putra Mahkota yang dituduh pengkhianat. 제자를 당장 A건부로 압송하. 낱낱이
Saat anak menteri Jo mencoba membawanya, putra mahkota menolak untuk dibawa. Dia tidak percaya bahwa itu perintah sang raja, karena dia menduga raja memang sudah meninggal. 아직도 살아계십니다. 일국의 왕을 받드는 신하로서 절대로 Akhirnya terjadi perkelahian antara putra mahkota dan anak menteri Jo. Saat mereka berkelahi, tiba-tiba ada suara yang muncul dari dalam peti. Setelah dibuka, ternyata itu mayat Tapible yang sudah menjadi zombie. Mayat tersebut lalu menyerang mereka dan menggigit anak menteri Jo. Anak menteri Jo yang tergigit Tapible juga menjadi zombie dan berusaha menyerang putra mahkota. Akhirnya putra mahkota memenggal kepala anak menteri Jo yang sudah menjadi zombie. Sementara Sophie yang baru sampai di kantor keamanan ikut meyakinkan orang-orang yang ada di sana bahwa mayat-mayat tersebut belum mati. Mereka akan bangun dan menjadi monster setelah matahari terbenam. Tapi mereka tetap tidak percaya, dan Sophie juga ikut ditahan. 돌았나 이씨. 그렇지 않으면 동네 땅의 모든 Benar saja, setelah matahari terbenam, mayat-mayat tersebut tiba-tiba bergerak dan bangun, menyerang dan menggigit orang-orang yang ada di sana. Suasana di kantor keamanan sangat mencekam. Orang-orang berhamburan untuk menyelamatkan diri. Gimana teman-teman, seru kan filmnya? Untuk episode 2 sampai di sini dulu ya. Yang penasaran dengan kelanjutannya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Terima kasih.